selamat datang di Riki Bahasa Jepang. Belajar bahasa Jepang dengan saya pasti akan semakin suka. Saya Via Sensei. Kita ketemu lagi di JLPT N3 Mojigoi ya. Seperti biasa, sama seperti 10 kosakata di video sebelumnya. Video kali ini juga kita akan membahas 10 kosakata baru untuk GOI JLPT N3. Lihat, ada goi-goi yang baru nih, mungkin ada yang belum pernah kalian dengar. Ini ada kanji-kanji yang berkaitan dengan penelitian, lalu kanji-kanji berkaitan dengan angket, terus kanji-kanji berkaitan dengan penyelesaian penelitian. Ini kayaknya agak berat ya, tapi apakah memang seberat itu? Ayo kita buktikan dengan mempelajari semua goi yang ada di video kali ini. Oke, kosakata yang pertama atau goi yang pertama ada senmon. Apa nih senmon? Ini harusnya mungkin sudah beberapa kali muncul di materi dokai atau bunpo ya, kosakata senmon ini. Senmon ini apa sih? Ada kanji mon nih, minasan teman-teman, kanji mon. Tapi memangnya ada hubungannya. Nah, senmon itu artinya adalah keahlian atau bidang. Ya, keahlian atau bidang. Tapi senmon ini keahlian dan bidangnya ini dalam artian berkaitan dengan pendidikan atau sesuatu yang profesional atau profesi. Contohnya misalnya, siapa ini? Ini saya. Senmon wa Nihongo Kyoiku desu. Watashi no senmon wa Nihongo Kyoiku desu. Keahlian atau bidang yang saya ahli di situ adalah Nihongo Kyoiku, pendidikan bahasa Jepang. Jadi senmon minasan kalian bisa gunakan untuk sekali lagi menyebutkan keahlian kalian apa, atau bidang yang sedang kalian geluti itu apa. Contohnya nih ya, senmon ini juga bisa kita padu-padankan, kita kombinasikan dengan kanji-kanji lain, membentuk kosakata-kosakata yang berhubungan dengan senmon atau keahlian. Contohnya di sini ada senmonka. Kalau ada ka di sini, pasti ini artinya adalah orang yang menggeluti bidang tertentu. Jadi senmonka ini artinya adalah orang yang ahli. Kemudian ada juga senmon chishiki. Apa itu minasan chishiki? Chishiki itu artinya adalah pengetahuan ya. Jadi senmon chishiki itu adalah pengetahuan yang terkait dengan keahlian tertentu atau bidang tertentu yang spesifik. Terakhir ada senmon bunnya. Senmon bunnya ini ya berkaitan misalnya kemampuan untuk menggunakan bahasa, kemampuan menggunakan bahasa asing, itu bisa dikategorikan sebagai senmon bunnya. Senmon bunnya ini kayak punya artian pembagian bidang atau keahlian yang berbeda-beda. Oke, lanjut ke kosakata atau goi yang berikutnya, yaitu ada kosakata kenkyu. Nah, kenkyu ini minasan bisa menjadi kata kerja yaitu kenkyu suru. Nani o kenkyu suru. Apa nih kira-kira kenkyu? Kalau kalian lihat gambar, ini sepertinya orang pintar ya, menggunakan jas lab. Lalu ini juga ada profesor yang sedang membuat robot atau uji coba robot. Jadi kenkyu itu apa sih? Kata kuncinya ada hubungannya dengan uji coba. Kenkyu adalah penelitian atau bisa juga punya arti riset. Contohnya seperti yang ada di kalimat ini. Daigaku de wa roboto ni tsuite kenkyu shite iru. Di universitas sedang meneliti, kenkyu shite iru, meneliti tentang apa? Roboto. Sugoi ne, Nihon wa, Jepang itu merupakan salah satu negara yang kenkyu atau roboto ni tsuite kenkyu wa, penelitian tentang robotnya itu cukup maju dibandingkan dengan negara lain. Kalau kenkyu itu penelitian, terus mbak yang tampak pintar dan menggunakan jas lab ini, atau bapak profesor yang membuat robot ini, dia kan peneliti ya. Peneliti itu apa bahasa Jepangnya? Peneliti bahasa Jepangnya adalah kenkyusha. Kalian bisa tambahin kanji sha di sini. Ini punya arti peneliti. Kenkyusha ini peneliti dalam semua bidang ya minasangnya. Bisa bidang STEM atau IT atau bidang sosial humaniora juga tetap disebutnya sebagai kenkyusha atau peneliti. Jadi nggak cuma yang bikin robot atau yang kimia-kimia gitu, enggak. Yang sosial humaniora juga bisa disebut kenkyusha. Oke, minasan, masih ngomongin tentang kosakata kenkyu. Tadi itu kan di penjelasan yang sebelumnya, kenkyu itu kan berkaitan sama hal-hal yang serius ya, kayak meneliti robot, meneliti reaksi kimia, meneliti tentang sosiologi gitu ya. Tapi kenkyu juga bisa kita gunakan dalam konteks penelitian atau riset kayak yang lebih ringan gitu, yang buat pribadi itu juga bisa. Gak harus yang membuat
membuat artikel ilmiah misalnya, atau menghasilkan produk kimia atau robot, nggak perlu kayak gitu. Kenkyu juga bisa punya arti yang sedikit ringan. Contohnya seperti pada kalimat yang ini. Kenkou no tame ni YouTube de atarashi dietto hoho o kenkyū suru. Jadi saya melakukan riset atau penelitian tentang apa? Tentang atarashi dietto hoho, tentang cara diet yang baru, kenkou no tame ni, demi kesehatan. Mengetahui atau meneliti cara diet yang barunya di mana? Di YouTube. Jadi kalau yang kayak gini tuh penelitiannya enggak yang terlalu berat gitu ya. Outputnya apa? Kayak buat pribadi juga nggak masalah. Gitu ya. Jadi kenkyu bisa digunakan dalam dua konteks tersebut. Oke, lanjut ke kosakata yang berikutnya. Ada kosakata chosa. Apa ini chosa? Chosa ini ada hubungannya sama kenkyu juga sebetulnya. Nah, chosa ini artinya adalah penyelidikan atau pemeriksaan. Nah, bisa berhubungan dengan kenkyu, tadi penelitiannya. Bisa juga chosa ini untuk keadaan yang lebih praktikal atau kejadian yang sebenarnya. Contohnya, kalian bisa lihat di sini. Keisatsu ga jiko no genin o chosa shite iru. Melakukan penyelidikan atau melakukan pemeriksaan terhadap apa? Terhadap jiko no genin, terhadap ini nih, penyebab kecelakaan. Buset, bannya sampai copot ya. Kira-kira penyebabnya apa? Dicari tahu. Nah, mencari tahunya itu bukan sagashite iru ya. Sagashite iru mencari sesuatu yang hilang. Nah, kalau misalnya mencari penyebab dari suatu peristiwa atau kecelakaan spesialnya seperti di gambar ini, itu kalian bisa menggunakan chosa. Atau kata kerjanya tinggal tambahin aja shiteiru atau suru. Jadi chosa shiteiru atau chosa suru. Chosa juga bisa kalian sandingkan dengan kanji chu ini nih. Choshaju nih. Choshaju ini punya arti sedang dalam pemeriksaan atau sedang dalam penyelidikan. Contohnya, kaji no genin wa mada choshaju da. Penyebab kebakaran ini masih dalam penyelidikan. Choshaju. Baik, kosakata yang berikutnya adalah kosakata kaiketsu. Apa ya kaiketsu ini artinya? Kalian bisa lihat nih di gambar ini. Terus ini juga ada kanji yang udah pernah muncul sebelumnya nih. Ini dua-duanya udah pernah muncul ya teman-teman ya. Terutama ini ketsu, kanji kimeru, memutuskan. Jadi kaiketsu itu artinya apa? Kaiketsu adalah penyelesaian atau solusi. Contohnya seperti yang ada pada kalimat berikut nih. Okina mondai ga kaiketsu shita. Okina mondai, permasalahan yang gede, permasalahan yang besar banget. Kaiketsu shita, sudah diselesaikan. Kemudian juga ada kalimat toraburu o kaiketsu suru, akan menyelesaikan toraburu ini, menyelesaikan permasalahan atau trouble. Jadi intinya kaiketsu ini penyelesaian atau solusi terhadap sesuatu yang memang bermasalah atau terhadap masalah yang ada. Kaiketsu suru ini minasan, dia kayak negatif na koto o atau negatif na koto ga nani suru. Jadi intinya kaiketsu itu adalah penyelesaian atau solusi tapi untuk hal-hal yang negatif gitu. Soalnya kalau yang positif ngapain diselesaikan ya? Jadi pasti untuk menyelesaikan hal yang negatif. Contohnya apa? Misalnya kayak tadi contoh kalimat mondai, permasalahan, toraburu, trouble. Kemudian jiken misalnya, ada kasus apa, lalu nayami. Nayami itu permasalahan hidup misalnya. Nah, itu pokoknya semuanya menggunakan kaiketsu kalau hal-halnya itu negatif gitu ya. Jadi hal yang positif mah gak perlu diselesaikan, gak perlu dicari solusinya. Kosakata yang selanjutnya adalah kosakata kakunin suru. Apa ini kakunin suru? Kalau melihat dari gambar, si bulan 1, oke, bulan 2, oke, bulan 3, oke, checklist. Apa nih kira-kira? Diperiksa, dicek. Kakunin itu, hai, artinya adalah mengecek atau memverifikasi sesuatu. Approved. Contohnya bisa kita gunakan dalam kalimat apa? Seperti ini ya. Shiryou ni machigai ga nai ka mou ichido kakunin suru. Jadi mengecek kembali atau memverifikasi kembali apakah ada kesalahan di dokumen atau pada sebuah dokumen kayak gini ya. Yang satu ngecek, lapis kedua, orang berikutnya ngecek lagi, ketika terakhir pengecekan terakhir, oke, gitu ya. Itu yang namanya kakunin. Jadi mengecek sesuatu, bisa itu dokumen, bisa itu gambar, pokoknya apapun yang kayak kira-kiranya tuh bakal mungkin ada miss atau ada kesalahan.
Nah, selain tadi berkaitan sama dokumen, gambar, foto, video, atau apapun yang sekiranya bakal ada kesalahan, dicek kembali. Kakunin juga bisa kalian gunakan dalam konteks kalimat seperti ini. Denki ya gasu no keshi wasure ga nai ka kakunin suru. Nah, ini juga bisa mengecek kembali. Kalau ini ngecek dong ya, bukan verifikasi. Soalnya kalau verifikasi itu biasanya dokumen, gambar, video. Kalau kayak gini doang ngecek apakah lampunya itu udah dimatiin atau belum. Nah, ini juga kalian bisa pakai kakunin suru atau mengecek. Jadi sekali lagi mengecek itu bisa dua konteks. Ini 4. Dua konteks ya minasang ya. Bisa konteksnya itu serius, dokumen atau apa gitu, foto, gambar. Bisa juga kakunin ngecek itu hal-hal yang ringan aja sehari-hari, misalnya, aduh udah ngecek udah matiin lampu belum ya? Aduh kompor udah dimatiin belum ya? Aduh kunci rumah, kunci kosan udah dikunci belum ya? Kayak gitu-gitu. Baik, minasang, kita lanjut ke kosakata berikutnya, yaitu kosakata Rio. Apa nih Rio ya? Rio ini mungkin ada salah satu bagian kanji dari kosakata Rio yang kalian sering lihat ya. Kanji yo ini ya. Atau kanji mochi Rio ini kan biasanya berkaitan sama kanji yang punya arti kayak menggunakan. Jadi Rio itu apa? Contohnya di sini ada Sabizuo Rio. Rio itu artinya penggunaan. Sabizuo Rio, Rio bisa kalian tambahin suru. Di belakangnya itu berarti punya arti menggunakan. Contohnya seperti yang ada pada kalimat ini. Kalau misalnya kalian ke Jepang nih, kalian ke Jepang itu pasti bakal sering banget mendengar kosakata Rio ini. Contohnya di sini ada kalimat Gorio kanona oshiharai hoho. Apa sih artinya? Gorio kano. Jadi Gorio kanona oshiharai hoho ini adalah cara pembayaran yang bisa digunakan. Jadi Gorio kano ini, yang kanonya ini yang memungkinkan bisa digunakan. Nah, bisanya kano itu ya, Rio-nya ini artinya penggunaan. Jadi Gorio kano itu adalah yang bisa digunakan. Contohnya di sini credit card, ada Visa, ada Mastercard, GCB, American Express, Union Pay, dan lain-lain. Ya, jadi sekali lagi Rio ini bisa punya konteks penggunaan dalam hal penggunaan kartu kredit misalnya atau kartu debit dan kartu-kartu lainnya atau uang cash juga bisa ya digunakan dalam konteks pembayaran atau shiharai. Rio juga selain tadi konteksnya ya pembayaran pakai uang atau kredit card, Rio juga bisa digunakan untuk konteks seperti ini minasang ne. Tsugaku ni densha o ryo suru. Ya, jadi Rio di sini kan menggunakan. Nah, menggunakannya juga kalian bisa ini nih. Densha o ryo suru. Jadi pulang pergi ke sekolah, PP ke sekolah itu menggunakan kereta. Nah, Rio ini juga bisa kalian gunakan untuk konteks seperti ini, misalnya menggunakan alat transportasi umum. Di sini Rio juga, jadi nggak cuma terbatas pada pembayaran misalnya atau penggunaan alat-alat tertentu, tapi untuk kendaraan juga atau transportasi bisa kalian gunakan ryosu. Terus apa bedanya sama norimas? Kalau norimas itu punya artian menaiki kendaraan tersebut. Tapi kalau ryosuru itu menggunakan kendaraan atau alat transportasi tersebut. Ada istilah lain, kosakata lain yaitu ryosha. Ryosha di sini artinya adalah pengguna. Pengguna. Contohnya ya anak-anak ABG anak sekolah yang pakai kereta ini kan densha o ryosuru ya, menggunakan kereta, maka mereka adalah ryosha atau para pengguna kereta tersebut. Berikutnya ada kosakata rikai. Rikai ini apa minasang? Kalau melihat gambarnya nih, rikai di sini ada apa sih ini? Lampu menyala ya. Gitu. Terus di sini naruhodo. Apa dikira-kira rikai minasang? Menjelaskan penjelasan sensei, kemudian naruhodo. Yes, rikai artinya adalah mengerti atau wow, akhirnya paham. Contohnya seperti yang ada di kalimat ini. Kare wa kono jugyo no naiyou o fukaku rikai shite iru. Si cowok ini nih, dia ini sangat mengerti atau sangat memahami dengan baik fukaku rikai shite iru. Jugyo no naiyou, memahami pembelajaran atau memahami perkuliahan dengan baik. Makanya naruhodo. Gimana minasang? Kono video no jugyo wa fukaku rikai shite imasu ka? Apakah kalian memahami kosakata-kosakata yang ada di video ini?
Yeah, boy. Rikai juga minasang, selain dalam konteks tadi ya, mendengarkan perkuliahan, mendengarkan penjelasan guru, mendengarkan penjelasan sensei. Rikai juga bisa kita gunakan dalam konteks mengerti atau memahami omongan orang lain atau memahami maksud orang lain. Contohnya kayak di sini. Ini banyak kayaknya bingung banget ya. Konteksnya adalah joshi ni mukatte ketika berhadapan dengan bos atau dengan atasan. Watashi no rikai ga tadashi ka mou ikkai kakunin shimasu. Jadi, apakah kamu apakah pemahaman kamu itu benar atau enggak? Tolong dikakunin atau dicek sekali lagi. Jadi, rikai ini juga bisa punya artian memahami omongan orang atau memahami instruksi orang lain. Seperti itu. Jadi nggak cuma dalam konteks belajar atau memahami pembelajaran aja. Next, kosakata berikutnya adalah kosakata hakken. Apa itu hakken? Ini dua kanjinya kalian pasti udah familiar banget ya. Kanji hatsu-nya dari happyo, ken-nya kanji miru. Apa nih kira-kira yang ada hubungannya dengan miru, melihat, dan ini hatsu atau hakken. Hakken itu artinya adalah penemu. Penemu? Maksudnya apa? Menemukan uang di pinggir jalan? Bukan. Jadi hakken ini artinya penemu. Penemu dalam konteks apa? Marilah kita lihat kalimatnya. Chisai kizu o hakken shita node, sugu ni joshi ni hokoku shimashita. Maksudnya adalah, kalau ngelihat dari gambar ini ya, wah, ngelihat ada goresan kecil nih, chisai kizu o hakken shita node. Ngelihat ada goresan kecil. Suguni joshi ni hokoku shimashita. Habis itu langsung laporan ke atasan. Ini contohnya kalau misalnya kayak di pabrik gitu ya. Kan misalnya kayak lagi quality check gitu, melihat ini kurang bagus nih, ada goresan, laporkan ke bos misalnya. Nah, menemukan hal-hal yang kayak gitu, itu kalian bisa menggunakan kosakata hakken. Hakken shimashita, menemukan. Kenapa sih hakken shimashita? Kenapa nggak pakai mimashita aja? Kan sama-sama ngelihat ya kan? Tapi kalau hakken shita itu kayak punya arti, ini nih, kayak gitu. Nah, hal-hal yang kayaknya sebetulnya nggak terlalu bisa disadari. Kan kalau mimashita kayak ngelihat, tapi kayak ya udah kelihatan banget gitu. Nah, kalau misalnya hakken shita ini kayak sesuatu yang kalau kita telik-telik atau kita lihat-lihat lebih dalam, oh iya ada nih, ini. Nah, itu hakken shita atau hakken shimasu. Kosakata yang berikutnya, belum capek kan minasang ya? Can't do it. You can! You can do it, you can! Kosakata berikutnya adalah kosakata hatsume. Ketemu lagi sama kanji hatsu ini. Tadi hakken pakai kanji ini, sekarang hatsume pakai kanji ini juga. Kata kuncinya untuk mengetahui arti dari hatsume ini adalah kanji ini. Apakah ini kanjinya? Ting ting, berkaitan sama ini. Akaru ini ya. Wow, tadi ya seperti gitu ya. Jadi hatsume itu apa? Hatsume ini artinya adalah penemu. Apa bedanya sama hakken tadi? Kalau tadi minasang ya, hakken itu kan tadi menemukan sesuatu yang wah ini nih gitu. Nah, kalau hatsume itu lebih ke penemunya itu kayak menemukan ide atau gagasan yang wow, ini adalah sesuatu yang baru gitu, something new gitu ya. Itu yang namanya hatsume. Contohnya, denki wa Edison ni yotte hatsume saremashita. Hatsume saremashita artinya ditemukan oleh Alpha Edison atau Thomas Alva Edison. Apa yang ditemukan? Yang ditemukan adalah listrik. Jadi hatsume ini bisa kalian gunakan menggunakan suru atau shimasu atau saremashita dalam penggunaan bentuk pasif ditemukan oleh siapa. Jadi sekali lagi hatsume ini bukan menemukan barang yang hilang atau kayak tadi hakken menemukan ini ada goresan, bukan. Tapi hatsume itu sesuatu yang revolusioner gitu ya, sesuatu yang baru dihasilkan dari riset-riset atau penelitian atau proses-proses yang panjang. Itu namanya hatsume. Kosakata yang berikutnya adalah kanke. Ini kayaknya sering dengar ya. Apa itu kanke? Kanke itu, kalian bisa lihat sini ada kanji apa nih minasang? Kanji yang menjadi keyword dari kosakata ini adalah kanji ini nih. K-nya ini ya. Nah, ini di sini kan ada kanji ito ya. Nah, ito yang ini kan tali benang. Nah, kalau benang berarti kayak bisa menghubungkan sesuatu nggak sih? Kan benang kayak tali gitu ya, menghubungkan sesuatu. Jadi kanke itu artinya adalah relasi atau hubungan atau kaitan juga bisa. Contohnya ada kalimat o futari no go kanke wa, apa tuh artinya? Jadi menanyakan
hubungan kalian itu seperti apa gitu ya. Konteksnya kayak gitu. Contohnya misalnya oyako des, hubungannya adalah orang tua dan anak. Oyako desu ne, orang tua dan anak. Terus ada juga kappuru des, kami pacaran, kami adalah pasangan kekasih. Bisa juga huhu des, kami adalah pasangan suami istri. Jadi kanke ini juga bisa dalam konteks ini ya, hubungan antara dua orang. Apakah kakak adik, apakah suami istri, apakah kapuru pasangan kekasih, apakah orang tua dan anak. Kanke juga bisa digunakan dalam konteks seperti ini minasan. Kalimat yang ini ya. Ano hito ga dou natte mo watashi ni wa kanke nai desu. Woi, ngambek ya. Maksudnya apa nih? Jadi orang itu tuh mau kayak gimana juga watashi ni wa kanke nai. Gak ada hubungannya sama saya. Jadi kanke juga bisa dalam konteks seperti yang ada di kalimat ini minasan. Jadi kalian kalau misalnya kayak mau nyeritain, alah hal itu mah gak ada hubungannya sama saya, orang itu mah gak ada hubungannya sama saya, tuh kalian bisa menggunakan kankenai atau kanke ga arimasen, tidak ada hubungannya. Kayak contohnya ini ada kayak poster atau peringatan gitu ya, mungkin kalian bakal sering lihat sih kalau misalnya di Jepang, terutama di gemba atau misalnya di tempat konstruksi atau misalnya di berbagai spot, beberapa spot di pabrik. Di sini ada kankesha. Apa sih kankesha ini? Kankesha ini berarti artinya orang-orang yang berhubungan atau orang-orang yang ada hubungannya dengan sebuah hal. Kalau di sini contohnya kankesha igai tachiri kinshi. Ini artinya adalah orang-orang yang gak ada hubungannya, misalnya sama tempat konstruksi ini, atau kayak gak punya kewenangan untuk masuk ke sini, berarti tachiri kinshi, dilarang masuk. Jadi kankesha di sini orang-orang yang berkaitan atau orang-orang yang berhubungan dengan sesuatu, misalnya proyek ini atau misalnya kegiatan ini gitu. Kalian bisa menggunakan kankesha. Gimana? Sudah paham? Sudah jelas? Sudah bisa menyukai ke-10 kosakata JLPTN 3 yang tadi kita sudah bahas? Sekarang waktunya kuis. Ya, seperti biasa akan ada beberapa kuis yang akan saya ajukan kepada kalian dan tolong kalian jawab dengan baik ya. Kuis yang pertama. Oke, ini ada kalimat. Kalian tolong isikan kalimat yang tepat untuk mengisi bagian yang kosong ini ya. Kalimat di soal adalah koko ni kakarete iru koto o nani-nani suru no ni 5 jikan mo kakatta. Are? Apa ini kira-kira ya? Berkaitan sama 5 jikan mo kakatta. Apa yang dilakukan sehingga memakan waktu selama 5 jam? Oke, seperti biasa saya hitung 1 sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Hai! Apa jawabannya minasan? So desu ne. Jawabannya adalah rikai. Rikai suru no ni 5 jikan mo kakatta. Jadi koko ni kakarete iru koto o rikai suru no ni 5 jikan mo kakatta. Jadi sebetulnya udah bisa memahami sih apa yang tertulis di sini. Tapi dia makan waktu 5 jam. Nah, jadi rikai ya. Kalau yang B itu tadi apa? Rio menggunakan, bukan ya. Yang si Sengmong bukan juga. Gak ada hubungannya dengan profesi atau bidang. Kemudian tadi Hakkeng menemukan sesuatu, bukan juga. Nah, ini kira-kira jawabannya apa minasan untuk mengisi bagian yang kosong ini? Hai, silahkan bisa pilih jawaban A, B, C atau D. Saya mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Hai, Suryo desu. Apa nih kira-kira? Apa sih yang shimeta, tertutup? Shimeta kadoka, tertutup atau terbuka? Nah, jawabannya adalah kakunin. Dicek dulu apakah gedung ini tuh terbuka atau tertutup. Jangan lupa menggunakan kakunin ya, mengecek. Soalnya kalau B menemukan, enggak. Soalnya enggak ada yang bisa dicek. Menemukan juga, Hakkeng ini sebetulnya bisa berkaitan sama ngecek ya. Tapi tadi ya sekali lagi mengecek sesuatu yang kayak apakah ada yang salah atau apakah ada yang miss gitu. Kalau ini kan mengetahui ceknya itu apakah buka atau tutup. Jadi makanya menggunakan kakunin. Oke, berikutnya kuis yang ketiga. Silakan kalian bisa pilih kosakata A, B, C atau D untuk diisikan ke dalam bagian yang kosong ini. Kalimatnya adalah kono jikin to nani-nani ga aru hito o koko ni tsurete kite kudasai. Jawabannya apa? Kunci yang harus kalian pahami sini adalah aru hito. Orang yang, apakah A, B, C atau D? Saya hitung 1 sampai 5 ya. Hai, 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya mana minasan? Hai. So desu. Jawabannya adalah kanke. Kenapa kanke? Karena di sini ada jiken nih, kejadian. Terus di sini ada hito,
aruhito. Jadi jawabannya kanke ga aruhito. Orang yang berkaitan dengan kejadian ini, tolong bawa ke sini. Berikutnya, minasan masih ada kuis yang keempat. Silakan kalian bisa pilih jawaban A, B, C atau D. Saya hitung 1 sampai 5 ya. Hai. 1, 2, 3, 4, 5. Hai, jawabannya apa? Kita coba cek kalimatnya dulu minasan ya. Kaisha dewa ningen nani-nani de stres da. Ini ada stres. Di perusahaan. Apa sih yang paling bikin stres? Apakah A, kanke, ataukah B, chosa, ataukah C, kanshin, ataukah D, kando? Apa yang ngerepotin minasan? Hai, jawabannya adalah kanke. Ningen kanke. Apa sih ningen kanke itu? Ningen kanke itu adalah hubungan antar sesama manusia. Gak cuma di kaisha aja ya, dimanapun itu, di sekolah, di kampus. Ningen kanke itu ya kadang ada yang bikin stres, tapi ada juga yang enggak. Tergantung gimana kita menyikapi. Oke minasan, akhirnya 10 GOI JLPTN 3 baru di video ini sudah kita bahas dan sudah kita selesaikan semua. Gimana? Apakah sudah paham? Apakah sudah bisa menggunakan? Apakah sudah bisa menjawab latihan dari saya tadi dengan sukses dan benar? Kalau belum, jangan khawatir, kalian bisa replay dari awal video hingga ke akhir video. Oke, sampai ketemu lagi di video Riki Bahasa Jepang berikutnya membahas tentang kosakata atau GOI JLPTN 3. Mata ne!